Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khair, alhamdulillah. Teman-teman TKIT Permata Mulia, mau tahu apa itu Isra Mi'raj dan bagaimana perintah sholat bisa sampai kepada kita? Yuk kita ikuti kisah yang akan disampaikan oleh guru-guru TKIT Permata Mulia. Berawal dari kesedihan Rasulullah karena dakwah Rasulullah yang ditolak oleh penduduk Taif, dan kemudian meninggalnya dua orang yang disayangi oleh Rasulullah, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istri beliau, yaitu Khadijah. Hal ini membuat penduduk muslim sedih dan kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk melaksanakan Isra Mi'raj bersama Rasulullah, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Teman-teman yang Bu Untra cintai karena Allah, pada tanggal 27 Rajab tahun 621, malaikat dan Buraq menjemput Rasulullah untuk melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti di 4 tempat untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ada yang tahu 4 tempat itu apa aja? Oke, Bu Guru kasih tahu ya. Yang pertama di kota Madinah, tempat Rasulullah hijrah. Yang kedua di Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah. Yang ketiga Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Setelah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, Rasulullah bersama malaikat dan Buraq melanjutkan perjalanan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Rasulullah bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langit. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah menuju Sidratul Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah. Nah, ketika menghadap langsung kepada Allah, Rasulullah mendapat perintah sholat wajib yang akan dilakukan oleh umat Islam. Nah, sholat ini adalah sebagai sarana kita berhubungan dengan Allah ya teman-teman. Sahabat kecil yang dicintai Allah, setelah selesai, Rasulullah melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah perjalanannya, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berapa kali engkau diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan sholat wajib?" Dan Rasulullah pun menjawab, 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh Rasulullah kembali untuk meminta keringanan. Dan Rasulullah pun kembali bertemu Allah untuk meminta keringanan sesuai yang disarankan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan akhirnya Allah memberi keringanan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang awalnya sholat 50 waktu menjadi 5 waktu sholat wajib, yaitu duhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh.
Dan sesampainya di rumah, Rasulullah pun menceritakan kisah yang dialaminya kepada sahabat-sahabat dan keluarganya. Dan ternyata memang banyak sahabat yang belum mempercayainya. Pada saat itu juga Abu Jahal datang berkunjung ke rumah beliau. Mendengar kisah Rasulullah tersebut, akhirnya Abu Jahal mengumpulkan semua penduduk di Mekah dan meminta untuk Rasulullah menceritakan kejadian yang dialaminya. Akhirnya Rasulullah pun menceritakan kisah Isra Mi'rajnya tersebut dan menyampaikan bahwa Allah memerintahkan untuk sholat 5 waktu dan sebagai seorang muslim harus melaksanakan kewajibannya sholat 5 waktu tersebut. Banyak penduduk di Mekah yang tidak mempercayainya. Tapi akhirnya dengan kegigihan Rasulullah, akhirnya penduduk Mekah bisa menerima perintah untuk sholat 5 waktu tersebut. Nah teman-teman, demikianlah kisah Isra Mi'raj Rasulullah SAW, perjalanan beliau ke Sidratul Muntaha dan pulang membawa perintah untuk sholat 5 waktu. Teman-teman sudah tahu kan sholat rukun Islam keberapa? Iya betul, rukun Islam yang kedua. Oke teman-teman, setelah mendengarkan kisah Isra Mi'raj perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha tadi, semoga menambah semangat teman-teman untuk rajin sholat, semangat sholat 5 waktu. Oke, ingat pesan Rasulullah, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Jadi tetap semangat untuk sholat dan semoga bermanfaat apa yang dikisahkan Bu Guru tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.